kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam sehat dan semangat. Pada hari ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan pengembangan soal. Materi ini saya dapatkan dari pelatihan dilakukan oleh Kementerian beberapa tahun yang lalu. Nama materinya adalah pengembangan soal ya, disampaikan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan dari pengembangan soal adalah peserta dapat menyusun kisi-kisi soal. Yang kedua, dapat menyusun butir soal mengacu pada kisi-kisi dan sesuai dengan kaidah penulisan butir soal. Melakukan analisis kualitatif telas butir soal pilihan ganda pada bagian ketiga. Dan yang keempat, memperbaiki butir soal sesuai hasil analisa atau telaah. Bapak Ibu, evaluasi merupakan bagian penting dari kegiatan yang kita lakukan. Setelah menyampaikan materi, kita harus membuat evaluasi dan kita menyampaikan kepada para siswa agar kita bisa memperbaiki pembelajaran dan juga bisa meningkatkan kompetensi para siswa. Materi yang diberikan ada 3 buah dan insya Allah dalam rentang waktu seminggu ini saya akan menyelesaikan 3 materi ini, yaitu penyusunan kisi-kisi, penulisan butir soal, serta analisis kualitatif butir soal. 3 hal ini menjadi penting karena kalau 3 hal ini tidak dilakukan dalam evaluasi yang diberikan oleh kita kepada para siswa, maka ada bagian yang tidak terpenuhi, menjadi loncatan yang tidak baik dilakukan pada saat evaluasi. Yang pertama, kita akan berlatih untuk penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi adalah format yang memuat informasi yang dijadikan pedoman untuk menulis soal dan merakit soal menjadi sebuah tes. Saya ulangi, ini adalah sebuah format yang harus disepakati dalam penulisan soal. Yang kedua, penulis yang berbeda harus menghasilkan soal yang sama baik dari segi lingkup materi, konstruksi maupun tingkat kesukaran. Jadi, pada kisi soal minimal ada 3 hal yang harus masuk, yaitu lingkup materinya, lingkup konstruksinya, dan tingkat kesukaran. Kenapa harus sama? Seorang penulis menerjemahkannya menjadi sebuah soal agar ini menjadi soal yang dapat dinilai sama oleh semua siswa. Tidak ada yang merasa bahwa tingkat kesukarannya menjadi berbeda. Syarat-syarat kisi-kisi adalah materi mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Babnya bab apa? Terus bagian materi apa yang akan diujikan? Bagaimana modelnya? Komponen-komponen rinci jelas dan mudah dipahami. Jadi, kalau ini nanti disepakati, maka akan menjadi suatu konsep yang akan dipakai oleh semua penulis. Yang kalaupun nanti dibawa ke sekolah lain, ke tempat lain, maka akan menjadi sama kuat. Soal-soal yang dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Jadi, dalam indikator akan disebutkan bentuk soalnya PG atau uraian. Tentunya antara indikator PG pilihan ganda dengan uraian akan berbeda. Nah, pada hari ini kita akan bicara yang namanya indikator untuk pilihan ganda. Indikator soal. Indikator soal bentuk pilihan ganda menggunakan satu kata kerja operasional atau KKO yang terukur. Biasanya diambil dari konsep Bloom ya. Konsep Bloom. Indikator soal yang digunakan dalam penilaian sebaiknya menggunakan stimulus dasar pertanyaan berupa gambar, grafik, tabel, data hasil percobaan, kurva, wacana, atau kasus yang dapat merangsang atau memotivasi peserta didik berpikir sebelum menentukan pilihan jawaban. Rumusan indikator soal yang lengkap mencakup 4 komponen, yaitu ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Audiens adalah sasaran atau peserta tes, dalam hal ini peserta didik. Yang kedua, behavior
tingkah laku yang harus ditampilkan atau diharapkan muncul. Perumusannya menggunakan kata kerja operasional. Yang ketiga C atau condition, kondisi yang diberikan pada saat tingkah laku peserta didik diukur, tidak ketika sedang belajar. Yang keempat D atau D, degree, tingkat keberhasilan, merupakan standar tingkah laku tertentu yang dapat diterima. Bapak Ibu, dalam sebuah indikator ABCD ini harus terwujudkan sehingga menjadi indikator soal yang baik. Penyusunan indikator soal yang akan dikembangkan menjadi beberapa paket soal sebaiknya menggunakan indikator soal tertutup. Kenapa tertutup? Agar tidak kemana-mana, agar tidak menjadi multi tafsir ya. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: kesetaraan konten, materi yang diujikan, kesetaraan tingkat kesukaran adjustment, kesetaraan konteks, rumusan butir soal, dan kompleksitas. Saya ulangi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan indikator selain itu adalah kesetaraan konten, materi yang diujikan, kesetaraan tingkat kesukaran adjustment, serta kesetaraan konteks, rumusan butir soal, dan kompleksitas. 3 hal ini juga harus diperhatikan oleh kita para penulis kisi-kisi dan para pembuat soal berdasarkan kisi-kisi yang ada. Tipe indikator soal. Tipe penulisan indikator soal ada 2 sebagai berikut. Yang pertama adalah indikator soal yang menempatkan kondisi di awal kalimat. Model ini digunakan untuk soal yang disertai dengan stimulus, misalnya berupa sebuah fenomena, paragraf, gambar, grafik, dena, atau kasus. Mungkin kalau di geografi ada peta ya, atau ilustrasi. Rumusan indikatornya adalah disajikan. Peserta didik dapat menentukan. Yang kedua, indikator soal yang menempatkan audiens, didik, dan behavior perilaku di awal kalimat. Model ini digunakan untuk soal yang disertai dengan dasar pertanyaan sebagai stimulus. Rumusan indikatornya adalah peserta didik dapat menentukan. Saya ulangi, ada 2 tipe indikator soal, yaitu yang memanfaatkan condition di awal, yang kedua menempatkan audiens dan behavior di awal ya. Jadi ada rumusan indikator disajikan, bla bla bla, peserta didik dapat menentukan, atau peserta didik dapat menentukan bla bla bla. Ini adalah contoh kata kerja operasional ya. Ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. C1 itu tentang pengetahuan, C2 tentang pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, C6 kreasi. Kalau Bapak Ibu lihat, ada kata menyebutkan, menjelaskan, mengbilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks, memasangkan. Pada bagian pemahaman tertulis memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, dan mengubah. Pada bagian C3 aplikasi tertulis mengalokasikan, mengurutkan, menentukan, memperoleh, mengkalkulasi, menangkap. Pada C4 ada menganalisis, mengaudit atau memeriksa, membuat garis besar, memecahkan, mengkarakteristikkan, membuat dasar pengelompokan, merasionalkan, mengkorelasikan, mendeteksi.
Pada C5 atau evaluasi tertulis mempertimbangkan, menilai, membandingkan, menyimpulkan, mengkritik, menimbang, memutuskan, memisahkan, dan memprediksi. Sementara pada C6 atau kreasi, mengabstraksi, mengatur, mengumpulkan, menandai, mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, menyusun, menanggulangi. Bapak Ibu sekalian, C1 sampai dengan C6 ini dipakai dalam banyak penyusunan soal. Terakhir, pusat penilaian pendidikan itu merubah menjadi L1, L2, dan L3, di mana C1 dan C2 adalah L1, C3 adalah L2, C4, C5, C6 adalah L3. L3 ini disebut sebagai soal hard atau high order thinking skill. Nah, ini levelisasi yang terbaru ya. Levelisasi soal bisa dipakai C1 sampai dengan 6 atau bisa pakai L1 sampai dengan L3 dengan format C1 C2 identik dengan L1 mengingat dan memahami. C3 identik dengan L2 yaitu menerapkan. C3 sampai dengan C6 identik dengan L3. Mohon maaf, ini harusnya C4 ya, bukan C3 ya. C4, C5, C6 ya. Mohon koreksi nanti, ini bukan C3 ya. Bapak Ibu, karena kita menggunakan levelisasi soal menggunakan L1, L2, L3, maka proses berpikir menjadi berubah, yaitu mengingat, menerapkan, dan berpikir tingkat tinggi. Soal-soal berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill itu sudah mulai dilakukan di tahun 2016 ya, dengan beberapa soal. Diharapkan kemampuan siswa bisa meningkat. Bukan lagi menghafal, bukan lagi menerapkan, tapi juga bisa berpikir lebih dari itu untuk menjawab mengapa dan bagaimana. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.